Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Indonesia-China Business Council kedatangan kunjungan istimewa dari delegasi Shandong, Tiongkok. Kunjungan ini dilangsungkan di kantor ICBC yang terletak di Plaza Masbion, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ada 5 orang delegasi yang hadir dalam pertemuan ini. Kedatangan mereka dipimpin oleh Mr. Zhao Xingwei dan disambut hangat pengurus ICBC, di antaranya Ketua Harian ICBC Ali Hussein, Wakil Sekjen ICBC Suryawan Wijaya, dan Wakil Ketua Umum Martinus Joni Sugiarto. Pertemuan antara ICBC dan delegasi Shandong berlangsung dalam atmosfer yang penuh antusiasme dan semangat kerjasama. Pimpinan delegasi Mr. Zhao Xingwei menyampaikan keyakinan akan potensi kerjasama antara Shandong dan Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam pertemuan yang berlangsung penuh keakraban ini, delegasi Shandong turut memaparkan potensi yang dimiliki oleh wilayah mereka. Potensi tersebut yakni berupa jaringan untuk berbagai sektor seperti olahraga, perikanan, dan pertanian. Seperti diketahui di sektor olahraga, Shandong memiliki budaya olahraga yang berkembang pesat, dengan penekanan kuat pada kebugaran fisik dan atletisme. Provinsi ini memiliki berbagai fasilitas olahraga, termasuk stadion, arena, dan pusat pelatihan, menjadikannya destinasi ideal bagi para penggemar olahraga dan atlet. Untuk sektor pertanian, Shandong dikenal sebagai lumbung padi Tiongkok. Shandong memiliki reputasi yang kokoh dalam pertanian. Dengan tanah yang subur dan iklim yang menguntungkan, provinsi ini merupakan produsen utama berbagai jenis tanaman, termasuk gandum, jagung, dan buah-buahan. Sektor pertanian Shandong menawarkan peluang yang luas untuk investasi dalam teknik pertanian modern, adopsi teknologi, dan pengolahan nilai tambah. Dan untuk sektor pertanian, Shandong diuntungkan karena terletak di sepanjang Laut Kuning dan Laut Bohai. Dengan sumber daya laut yang melimpah, menjadikannya pemain penting dalam industri perikanan. Sektor perikanan Shandong menawarkan prospek yang menjanjikan untuk investasi dalam armada perikanan modern, fasilitas budidaya perikanan, dan kemampuan ekspor makanan laut. Ketua Harian Indonesia-China Business Council Ali Hussein menyampaikan bahwa Shandong tengah mempertimbangkan Indonesia sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Ali Hussein menyampaikan bahwa delegasi Shandong mengapresiasi kejujuran yang diperlihatkan oleh masyarakat Indonesia dalam menerima investasi dari pihak asing. Meskipun demikian, Ali Hussein menekankan bahwa pihak Shandong masih ingin menjajaki lebih lanjut sebelum mengambil keputusan akhir. Kita mengusulkan bahwa kalau mereka kirim ke Eropa dan kirim ke Amerika, pajaknya kan mahal. Baiknya mereka investasi di Indonesia, kirim ke sana lebih murah. Jadi mereka berkesan, mereka akan pertimbangkan ke sana untuk mengambilkan suatu keputusan beserta perikanan. Karena mereka seperti lobster, mereka itu dari Australia. Tapi Australia sekarang dari Tiongkok atau dari Jungkook, mereka pemerintahnya melarang import lobster dari Australia. Ya, jadi mereka ingin mencari sumber alternatif dari Indonesia. Ya. Untuk itu, makanya tadi saya sudah hubungi ketua Asosiasi Perikanan. Dalam beliau lagi sibuk, jadi saya minta mereka bikin daftar listnya, nanti saya teruskan. Begitu. Ya, pertama mereka tadi bilang untuk trading ya. Ya, trading dulu. Trading dulu, nanti baru masuk ke investasi. Nah, saya anjurkan itu benar. Ya, untuk trading dulu, nanti baru mereka mengadakan feasibility study FS. Dan begitu lebih mantap lah. Harapan kita, selain saya tadi omongan mereka, harapan saya adalah juga mereka ada universitas bisa menerima murid-murid kita dalam perikanan serta teknik perusahaan mereka yang bisa produksi apa, marilah mereka terima beasiswa dari putra-putra kita untuk kelak nanti menjadi staf ahli mereka atau supervisor mereka lebih cepat untuk mereka investasi di sini, dan mereka lebih tahu karena di Indonesia sekarang perusahaan-perusahaan dari Jungkook itu membutuhkan suatu tenaga ahli atau tenaga yang bisa bahasa. Apa ya? Kalau misalnya contohnya saya kirim ke Sichuan, ya, jadi 0 itu. Kalau mungkin 1 tahun lagi dia lulus, mereka dapat kerja di mobil BYD, sudah dijanjikan gajinya 20 juta per bulan. Nah, kalau karyawan sini mana mungkin gitu loh ya.
Jadi mereka langsung nikat sebagai supervisor ya. Supervisor, jadi mereka bisa dididik yang tempat lainnya ya. Pada kesempatan ini, Ali Hussein menyoroti pentingnya kerjasama antara negara dalam bidang pendidikan. Diharapkan universitas di Shandong dapat menerima pelajar dari Indonesia. Tim Eljon Media melaporkan.